Sabda TV. Jadi gimana dong Ustadz supaya saya diberikan oleh Allah kesenangan tapi saya bisa sabar nih? Maka dari itu ibu jangan biasakan dengan berbagai macam kenikmatan. Caranya gimana? Biasakan ibadah. Karena ibadah membantu kekuatan pada iman kita, Bu. Biasakan puasa sunnah. Dengan banyak puasa kita akan diberikan kesabaran. Biasakan sholat tahajud di waktu malam saat kita sedang enak-enaknya tidur dengan spring bed yang Masya Allah ya bikin lelap, AC-nya dingin, selimutnya tebal. Lalu kita biasakan, kita tinggalkan kenikmatan itu untuk bermunajat kepada Allah. Kita lawan. Insya Allah ibu termasuk orang yang bisa sabar. Tapi kalau kita nggak membiasakan diri, ya memanjakan diri sendiri, memanjakan badan kita aja yang dimanjakan badan, ya. Maka hati-hati ibu, yang seperti inilah yang akan menyebabkan kesabaran kita jadi pendek. Keridhaan kita kepada ketentuan Allah pun jadi pendek ibu. Sehingga akhirnya keimanan kita kepada rububiyah Allah pun terpengaruh itu. Ya. Mungkin kalau lagi senang sih beriman, iya. Kalau lagi senang sih kita ngomongnya apa, Bu? Allah itu maha kasih sayang. Allah itu maha adil. Allah itu enggak zolim. Pas kita dikasih kesusahan, nah di situ mempraktekkan keyakinan ini yang berat. Ya, ilmu yang selama ini sudah kita pelajari untuk mempraktekkan itu tuh berat ibu sekalian. Nah ini ibu sekalian, tapi bukan berarti ya saya nyuruh ibu jadi fakir miskin, enggak Bu. Iya, cuman saya mau mewanti-wanti hati-hati dengan kesenangan dunia. Karena kalau kita selalu senang, itulah yang menyebabkan kesabaran kita semakin pendek. Iya. Nah ini ibu-ibu sekalian. Kata beliau, fakullama khaffa hadzal mizanu min qalbik. Kata beliau, falau kunta mu'minan bi annahu wa rabbuka haqqan wa sidqan wa 'azama al-imanu bi muqtadayati rububiyyatihi fi qalbik fa uqsimu billah lan tatasakhat ala qada'ihi. Kalau kamu betul-betul iman kamu sempurna dan kejujuran kamu kepada dalam keimanan kamu itu benar terhadap rububiyahnya Allah, aku bersumpah kamu tidak akan marah saat ditimpa takdir yang tidak enak. Li'annaka ta'lam anna min muqtadayati rububiyyatihi annahu la yuridu bika illa khaira. Karena kamu yakin, karena konsekuensi rububiyahnya Allah adalah Allah tidak menginginkan dari musibah yang menimpa kamu kecuali kebaikan. Wa la yuqaddiru li 'abdihi illa ma fihi khairun lahu li ajilihi wa ajilihi. Dan Allah tidak mentakdirkan untuk hambanya kecuali kebaikan buat dia di dunia maupun di akhiratnya. Kalau kita yakin itu biasanya sabar. Ya dikasih penyakit, ketika kita yakin ini penyakit menggugurkan dosa saya udah terlalu banyak dosa. Sabar di situ Bu. Alhamdulillah, dinikmati ajalah. Ya, mudah-mudahan dengan ini saya bisa masuk surga. Ya. Dikasih rezeki yang syarat, langsung ingat ini kebaikan untuk saya. Mungkin selama ini saya kurang bersyukur sama Allah. Yang sedikit aja saya kurang bisa syukuri, gimana yang banyak. Ya, sabar aja. Dia yakin bahwa musibah itu tidak akan selamanya. Dia yakin dengan janji Allah, fa inna ma'al usri yusran, inna ma'al usri yusra. Ya. Terus dia berpikir mungkin kalau saya kaya saya bakal masuk neraka. Tapi Allah jadikan saya serat supaya saya dekat terus sama Allah.
Ini Bu yang diharapkan ibu-ibu sekalian, ya. Fakullama khaffa hadzal mizanu min qalbik, kullama 'azuma tasakhutuka ala qada'illah wa qadarih. Tapi sebaliknya kata beliau, semakin rendah nilai imanmu, kejujuranmu kepada rububiyah Allah di hatimu itu, semakin kamu tidak ridho dengan ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Ini ibu-ibu sekalian. Ya, makanya orang yang meratap ketika kematian anaknya misalnya Bu, nampar-nampar pipi, jenggut-jenggut rambut, ya, nyobek-nyobek baju, teriak-teriak. Itu kenapa? Karena dia kurang beriman kepada rububiyahnya Allah. Kalaulah dia beriman kepada rububiyahnya Allah, dia ridho. Kenapa? Karena kematian sudah ditentukan oleh Allah. Yang namanya ajal, semua manusia pasti apa? Meninggal, pasti. Yang namanya ajal tidak melihat muda, ya tua, tidak. Kalau hari ini anak saya meninggal, besok mungkin saya meninggal. Ajal hanya Allah yang Maha tahu. Dan itu konsekuensi daripada tauhid rububiyah. Maka dia berusaha untuk bersabar. Tinggal anaknya dua-duanya masih kecil. Mudah-mudahan ini jadi hijab dari api neraka. Iya. Dia tidak larut dalam kesedihan. Dia berusaha sabar, berusaha ridho dengan ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Maka yang seperti inilah Ibu menunjukkan akan kesempurnaan tauhid rububiyah dia di hati dia. Ini yang kita inginkan Ibu. Ya, menjadi hamba yang selalu ridho dengan ketentuan yang tidak baik. Adapun ketentuan yang baik semua kita ridho. Yang susah itu ketika menghadapi ketentuan yang tidak apa? Yang tidak kita inginkan ibu-ibu sekalian. Ya. Makanya Rasulullah SAW saja sampai berdoa loh, minta. Apa kata Rasulullah? Wa as'aluka ridha bil qadha. Ya Allah, aku minta kepada Engkau hati yang ridho terhadap ketentuan yang Kau berikan kepadaku ya Allah. Iya. Nah ini ibu-ibu sekalian.